Oke, baik, saya mulai saja langsung terkait dengan, final project saya atau pengganti, UAS. Ini adalah final exam atau tugas besar yang diberikan oleh Pak Ruli untuk kami. Jadi, waktu itu memang, disuruh untuk memilih terkait dengan, project apa yang akan kita buat, terkait dengan ekstraksi informasi, baik itu menggunakan titik, garis, luasan, bahkan nanti untuk metodenya sendiri itu bisa menggunakan eh, image segmentation atau image klasifikasi atau bisa juga menggunakan machine learning seperti itu dengan tujuannya sebenarnya penggunaan itu tuh sejalan dengan arah tesis kita seperti itu. Nah, untuk saya sendiri sebenarnya untuk tesisnya sendiri itu tidak, mengarah ke sana, tapi saya akan coba, buat suatu project yang mengarah-ngarah ke arah tesis saya seperti itu. Mungkin saya mulai dari, judul saya terkait dengan, web app delinasi otomatis penggunaan lahan di Papua. Nah, tugas ini, akan menggunakan implementasi Google Earth Engine untuk pemetaan tutupan lahan yang presisi dan efisien di wilayah Papua melalui pengolahan citra satelit otomatis dengan menggunakan metode klasifikasi machine learning, random forest, chart, SVM, dan mungkin ada sedikit yang object based plus image segmentation sederhana seperti supernative uh, SNIC plus random forest seperti begitu. Nah, saya lanjut saja mungkin ini daftar terkait dengan apa yang ada di dalam slide saya mulai dari latar belakang, permasalahan, tujuan, konsep umum, terus kemudian data, arsitektur, dataset, kemudian definisi kelas yang akan saya gunakan, terus kemudian preprocessing akan saya gunakan seperti apa, ekstraksi fiturnya seperti apa, algoritma yang dipakai apa, image terus kemudian visualisasinya itu nanti akan seperti apa seperti itu. Nah, ini sebenarnya untuk menjawab terkait tugas karena di tugas itu memang diharuskan kita memilih ya, memilih eh, apa ya terkait dengan bentuk analisis yang dipilih itu bisa machine learning atau OBIA atau deep learning. Nah, itu kita bisa pilih dan yang saya pilih adalah machine learning di GEE seperti gitu. Kemudian nanti ada implementasinya terkait dengan data, metodologi, kemudian hasil dan analisis, evaluasi akurasi dan keterkaitan dengan tesis itu harus ada di dalam reportnya seperti itu. Dan ini saya coba jelaskan semua karena saya harus merangkum semuanya ke dalam seperti itu. Nah, mulai dari latar belakang dulu. Nah, jadi kalau latar belakang sendiri itu terkait dengan urgensi kondisinya seperti itu. Nah, sebenarnya Papua itu memiliki wilayah yang luas dengan lahan beragam. Kemudian informasi penggunaan lahan itu sangat krusial untuk monitoring wilayah, apalagi wilayah yang sulit-sulit dijangkau ya. Karena memang rata-rata akses di Papua itu tidak tidak sepenuhnya terbuka. Jadi untuk memonitoring penggunaan lahan itu memang agak sedikit susah kalau harus turun lapangan langsung. Makanya kita perlu suatu sistem atau suatu aplikasi atau suatu wadah untuk melihat gimana sih kondisi existing penggunaan lahan sekarang. Nah, penggunaan sekarang seperti itu dan tentu saja prosesnya itu harus cepat dan konsisten. Maksudnya konsisten di sini adalah bukan delineasi tapi berdasarkan uh, machine learning seperti gitu. Kemudian nanti harus datanya itu apa ya? Up to date sehingga sebenarnya nanti yang digunakan di sini adalah data Sentinel-2 GEE yang datanya itu up to date dan tersimpan katalognya dari tahun 2017 sampai sekarang begitu. Jadi nanti ketika kita mau cek penggunaan lahan di tahun dulu atau tahun yang akan datang itu bisa seperti gitu. Nggak bisa di tahun akan datang, tapi maksudnya kondisi existing sekarang gitu. Karena memang perputaran perputaran citra Sentinel-2 itu memang sangat cepat seperti begitu karena dia hanya 16 hari ya. Jadi mungkin penggunanya itu akan sangat up to date gitu apalagi nanti kalau misalkan pengembangannya untuk bencana dan lain-lain. Nah, terus latar belakang dan urgensi untuk tesis. Nah, kalau untuk tesis sendiri karena sebenarnya memang saya tesisnya itu terkait komparatif model interpolasi, regresi dan hibrida untuk prediksi nilai bidang tanah.
Jadi di situ saya akan buat model nilai bidang tanah, tapi model itu dibuat untuk menentukan nilai tanah, tapi dari berbagai macam variabel dan salah satu variabelnya sendiri adalah penggunaan lahan. Nah, jadi kenapa saya menggunakan penggunaan lahan otomatis? Karena ini juga akan membantu saya dalam apa ya, menyediakan informasi penggunaan lahan yang lebih up to date seperti begitu. Nah, masalah utamanya, nah kenapa saya ngambil judul ini karena pertama, delineasi kalau manual dan konvensional itu sangat dipengaruhi oleh interpretasi dari user atau pengguna atau pembuatnya itu sendiri. Karena tergantung itu maka yang saya buat dan orang lain buat itu pasti akan berbeda seperti itu sehingga tidak ada data yang seragam gitu dari tahun ke tahun. Apalagi kalau orang yang buat itu beda. Nah, ini akan membuat efisiensinya rendah karena yang pertama memerlukan waktu kalau misalkan kita digitasi manual. Udah begitu belum tentu citra itu juga up to date kalau tidak menggunakan GE. Nah, kemudian hambatan subjektivitas itu tergantung interpretasi tadi dan skala konsistensi yang saya eh, sebutkan barusan. Nah, sebenarnya tujuan pengembangan sistem delineasi ini tuh simple saja. Saya ingin membuat web app interaktif cloud based. Jadi kalau kita pakai GE kan, kalau kita punya script itu kan kita untuk melakukan delineasi otomatis kita harus input data training, kemudian kita masukkan scriptnya dan itu sangat sulit ya kalau misalkan saya kasih script ke orang lain yang melakukannya itu kan dan kalau dia tidak ada basic GE-nya kan itu akan susah gitu Google Earth Engine. Makanya akan lebih bagus ketika dia disajikan dalam bentuk web aplikasi gitu sehingga nanti user yang menggunakan itu juga eh, hanya tinggal mengklik misalkan kayak dia mau melakukan klasifikasi di tahun berapa, terus kemudian mau melakukan filteringnya atau apa ya, pra-processingnya seperti apa, kemudian pemilihan tanggalnya seperti apa, dan lokasinya di mana seperti gitu. Ketimbang saya harus ngasih skrip dan skripnya itu kan pasti harus dirubah-rubah seperti begitu. Kalau saya buat dalam bentuk web app itu maka akan membantu saya dan akan membantu orang lain juga yang akan menggunakannya. Tambah lagi kalau misalkan bentuknya web app seperti ini maka otomatis saya bisa terus menambahkan data training sehingga nanti hasilnya akan terbaharukan seperti gitu. Jadi dia bisa prediksi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena kan ini saya rencananya dia bisa melakukan apa ya? Melakukan apa ya? Prediksi ke seluruh wilayah di provinsi Papua seperti gitu. Dan eh, yang paling penting tentu saja hasilnya itu bukan hanya sekedar visualisasi saja tapi bisa diunduh seperti itu. Cuma karena keterbatasan memang kalau di penggunaan GE itu pengunduhannya hanya 5 kilometer kali 5 kilometer maksimal. Jadi mungkin yang bentukannya nanti klasifikasi seluruh wilayah misalkan satu kabupaten yang lebih dari 5.000 kilometer kali 5.000 kilometer itu mungkin akan dikecilkan gitu atau di crop manual seperti begitu. Nah, untuk data sendiri, nah ini adalah komponen penting di dalam laporan yang harus disampaikan terkait dengan data. Data utama saya itu adalah Sentinel-2 yang tentunya sudah server reflektan. Jadi benar-benar data digital number sudah bebas dari kesalahan misalkan atmosfer dan lain-lain. Kemudian sumber sumber datanya dari Google Earth Engine Catalog seperti itu. Terus kemudian untuk resolusi spasialnya sendiri ada 2, 10 dan 20. Rata-rata band di Sentinel-2 kan 10 meter, tapi untuk indeks yang saya pakai karena ada SWI. Terus kemudian ada beberapa indeks juga yang saya pakai itu menggunakan band 11 dan band 12 SWIR. Itu di SWIR 1 dan SWIR 2 sebenarnya dia punya akurasi itu 20 meter. Jadi di sini resolusi spasial yang akan saya gunakan tergantung ada yang 10 meter dan ada yang 20 meter seperti gitu. Kalau untuk band sendiri, band yang saya gunakan ada band True Color, band spektral tampak, band 2, band 3, band 4, band 8 dan high spektral yang band 11 dan band 12. Kemudian untuk indeks sendiri yang paling sering digunakan nanti NDVI, NDBI, SWI atau SWI seperti gitu. Kemudian untuk waktu akuisisi sebenarnya waktu akuisisi ini bebas sesuai pilihan tahun dari user yang nanti dia mau nanti prediksinya ke tahun berapa. Tapi kalau untuk training data saya baru lakukan trainingnya hanya di
satu wilayah di Kota Jayapura dan di Epoch 2025 seperti gitu. Untuk area studi sendiri itu baru di Kota Jayapura dan data referensinya dari training titik sampel seperti gitu. Nah, ini konsep umum alur kerja web app-nya. Itu yang pertama tentu saja kita mulai terus kemudian panggil data dari GE, katalognya misalkan Sentinel-2, terus kemudian saya masukin juga batas administrasi untuk nanti di web app-nya seperti gitu. Karena nanti user itu bisa milih dia mau prediksi ke misalkan ke kabupaten mana atau dia bisa milih untuk drawing polygon sendiri, input manual seperti gitu. Kemudian ada input parameter app, kemudian ada nanti pengolahan atau pemilihan AOI tahun, bulan, dan metode klasifikasi. Kemudian ada filter citranya, kemudian preprocessing citra termasuk dengan sebelum citra itu dipakai nanti ada proses cloud masking. Kemudian nanti ada fitur ekstraksinya itu terkait penggunaan bandnya itu band tadi saya sudah jelaskan band 2, band 3, band 4, band 11, band 12, kemudian ada indeks kombinasi antara lain NDVI, NDB, SWI. Kemudian untuk setelah punya band itu, kemudian langsung kita tinggal memilih metodenya, misalkan random forest, card atau SVM atau yang campuran seperti SNIC plus random forest. Dari situ nanti akan dilakukan fitur pixel klasifikasi sama segmen segmen klasifikasi ya. Kalau yang SNIC ini karena dia segmentasi, yang lainnya ini klasifikasi. Jadi untuk SNIC plus RF itu sebenarnya ada hasil segmentasinya. Kemudian dari situ langsung dilakukan training model, model semua model mulai dari random forest-nya, card-nya, SVM-nya sama SNIC plus random forest-nya. Kemudian lakukan klasifikasi dan dihasilkan peta klasifikasi 5 kelas atau 5 penggunaan lahan seperti itu. Kemudian nanti ada smoothing hasil, ini nanti bisa menggunakan kernel seperti gitu. Nah, untuk peta klasifikasi akhir sendiri itu nanti bisa ada hasil hitungan luas kelasnya, terus kemudian dilakukan juga evaluasi akurasi menggunakan conversion matrix. Jadi nanti dihitung overall akurasi, terus kemudian precision, recall, terus kemudian kappa koefisien dan lain-lain seperti gitu. Nah, kemudian langsung hasilnya semua itu divisualisasikan di web app dan dibentuk dengan peta interaktif dengan legenda dan panel hasil. Kemudian hasilnya lagi bisa di-download menjadi output yang nantinya bentuknya itu geotiff atau geotiff dengan kode kelas 1 sampai kelas 5. Nah, itu selesainya di situ. Nah, implementasinya mungkin seperti ini. Jadi untuk backend-nya ini yang di atas, backend itu bisa dilihat ya. Untuk backend-nya sendiri ini sebenarnya ini adalah apa ya, tempat kita jalankan skripnya di GE. Nah, ini GE pada umumnya. Jadi ada tempat import aset, data, kemudian dokumen, script dan lain-lain. Nah, kalau misalkan ini dikasih ke user lain itu maka akan bingung ya. Apalagi yang belum terbiasa menggunakan GE, makanya ketika back end-nya ini biar jalan di belakang saja, yang kita kasih adalah front end-nya atau gambar web app-nya seperti gitu. Seperti yang di bawah ini. Nah, untuk sistem delinasi otomatis sendiri itu menggunakan data Sentinel-2 dan eh, keuntungannya adalah wilayah kita bisa melakukan prediksi di wilayah administratif yang sudah saya masukkan sebagai data aset atau bisa menggunakan digitasi poligon manual. Jadi kelebihannya sebenarnya ini. Kemudian untuk definisi kelas sendiri ini baru baru sampai ke tahap 5 kelas di tanah terbuka, vegetasi tidak lebat, vegetasi lebat, badan air sama pemukiman. Untuk preprocessing citra sendiri bisa dilihat ya, ini ada preprocessing yang disebut dengan cloud masking. Itu sebenarnya ada banyak. Pertama kita filter wilayah dulu dengan dengan tanggal, kemudian ada normalisasi reflektansi, kemudian ada cloud masking dan konsistensi inputnya seperti gitu. Nah, ini bisa lihat before afternya ya. Yang di atas ini adalah ketika masih banyak tutupan lahan, banyak awan, tutupan awan. Sementara yang di bawah ini ketika sudah dilakukan masking awan dan komposit median sehingga data awannya akan lebih berkurang dan nilai reflektansinya merupakan median rata-rata dari beberapa uh, citra seperti itu. Untuk ekstraksi fitur dan indeks spektralnya mungkin seperti ini. NDVI, NDWI,
NDVI, dan penambahan band spektral lain seperti gitu. Untuk pemrosesan spasialnya sendiri itu menggunakan algoritma image klasifikasi dan image segmentasi. Nah, kalau di tugasnya kita bisa milih mau image segmentasi atau image klasifikasi, atau kita bisa menggunakan object detection. Kalau di sini saya menggunakan dua, image klasifikasi dan image segmentasi, sehingga sudah terpenuhi seperti gitu. Kemudian untuk prosesnya sendiri kita lakukan training sampel dulu, kemudian kita evaluasi tiap-tiap kelasnya seperti begitu. Nah, ini untuk algoritma untuk yang image klasifikasi tadi saya sudah jelaskan, ada random forest, chart atau classification and regression tree, kemudian ada super vector machine SVM. Nah, kalau cara kerjanya sendiri kita sama-sama sudah tahu juga terkait dengan random forest itu menggunakan decision tree, sama juga dengan chart, cuma chart ini untuk hasilnya dia menggunakan regression tree. Kemudian untuk super vector machine ini dia menggunakan hyperplane terbaik untuk memisahkan data dari berbagai kelas seperti gitu. Nah, untuk yang di image segmentation sendiri itu saya sebenarnya ada SNIC, Simple Non-Iterative Clustering. Jadi dia buat dalam bentuk segmentasi dulu, baru dia lakukan klasifikasi. Yang kedua, saya gabungkan antara SNIC plus random forest, sehingga ini sebenarnya masuk di kategori ketiga atau OBIA sederhana atau OBIA paling simpel ya, Object Based Image Analysis, yang menggunakan perpaduan antara image klasifikasi dan image segmentasi, yaitu SNIC plus random forest seperti gitu. Nah, untuk visualisasi dashboardnya sendiri bisa dilihat yang di sebelah kanan ini. Ini nanti bentuknya akan seperti ini. Kita bisa melakukan input parameter legenda secara dinamis. Jadi kita tidak perlu rubah-rubah scriptnya untuk memilih ini, tapi kita tinggal atau user itu tinggal klik-klik saja di sini untuk memilih. Misalkan kayak uh, metode pemilihan AOI-nya itu gimana? Mau pilih kabupaten atau kota, atau mau pilih drawing manual seperti gitu. Kalau kabupaten kota itu kalian harus pilih kotanya, misalkan kota Jayapura atau kota Merauke dan semacamnya. Untuk tahun prediksinya gimana dan lain-lain seperti gitu. Nah, untuk akurasi dan matriks kesalahan sendiri, nah ini yang pentingnya karena ini harus ada di dalam setiap kerjaan. Jadi sebenarnya karena ini saya menggunakan image klasifikasi kebanyakan dan melakukan supervise dari klasifikasi supervise, jadi ada training data yang sebenarnya menggunakan apa ya, titik atau poin, dan juga objek seperti luasan apa ya, geometri. Sehingga di situ untuk image classification sendiri untuk akurasinya itu bisa dihitung berdasarkan overall akurasi, precision, recall, F1 score, dan kappa, atau yang bisa kita kenal dengan conversion metric ya. Ini sebenarnya di back end-nya ini semua dihitung, tapi karena saya tidak mau terlalu banyak informasi yang diberikan karena user pasti bingung, maka nanti yang di web panelnya itu yang ditampilkan hanya overall akurasi, seberapa baik model apa ya, memprediksi, dan juga ada kok kapok koefisiennya seperti gitu. Nah, untuk fiturnya lagi yang ada itu fitur untuk download. Jadi ketika nanti datanya sudah bisa divisualisasikan, kita bisa lakukan download GeoTIFF, kemudian hasilnya bisa kita buka di ArcGIS, QGIS, atau aplikasi semacamnya seperti gitu. Nah, mungkin hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk demo sendiri, nah mungkin saya akan sedikit mendemokan terkait dengan eh, app web app-nya. Jadi web app-nya seperti ini. Nah, web app-nya ini sebenarnya simpel saja. Jadi di sebelah kiri ini ada panel UI legendanya. Jadi di sini itu tempat nanti user akan memilih. Misalkan metode pemilihan OI-nya ini. Misalkan saya pilih kabupaten kota atau ya. Terus kemudian untuk di kabupaten kota maka saya harus pilih nih. Misalkan saya mau di mana ya? Di Kerom aja misalkan. Nah, misalkan saya mau di Kerom. Terus kemudian saya mau di tahun prediksi 2025. Tapi di Januari sampai Desember. Nah,
Atau saya pilih di 2026 deh. Terus saya pilih Januari sampai Desember. Kalau saya jalankan klasifikasi, maka akan ada informasi bahwa eh, sebentar. Oh, terbalik. Misalkan saya milih ini Desember bulan awal, terus bulan akhirnya itu April. Nah, ketika saya jalankan klasifikasi, maka nanti akan muncul eh, apa ya, pemberitahuan kalau tidak bisa dilaksanakan karena bulan bertabrakan seperti itu. Bentar. Jadi web app ini sendiri sebenarnya sudah ada promnya di mana kalau misalkan kita salah input, dia tidak bisa lakukan klasifikasi. Nah, ini yang di bawah kiri nih ada informasi bahwa bulan awal tidak boleh lebih besar dari bulan akhir seperti itu. Jadi Januari dan Desember. Nah, terus misalkan saya prediksi di tahun 2024 ya. Kalau trainingnya sendiri di 2025, tapi kita bisa prediksi ke bawah karena tidak masalah karena dia belajar untuk mengenali pixel by penggunaan lahan. Jadi dia mau ke tahun belakang pun tidak jadi masalah. Misalkan model klasifikasinya saya pilih random forest, kemudian ini tingkat smoothingnya ini dipilih mau di on kan atau di off kan, kemudian lakukan jalankan klasifikasi. Ketika dijalankan klasifikasi, maka dia akan langsung otomatis menghitungnya dan nanti akan muncul informasi di bawah seperti ini. Overall akurasi untuk eh, eh, prediksinya adalah 96,95% dengan kappa koefisien misalkan 0,86,80% seperti gitu. Dan untuk kelas perlahan sendiri itu ada tanah terbukanya sekitar 3.153 hektar, vegetasi lebatnya 74.000 dan segala macamnya. Kemudian nanti hasil klasifikasinya akan muncul. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk hasil klasifikasinya memang agak lambat karena saya sambil recording. Nah, ini untuk hasil klasifikasinya sendiri seperti gitu. Atau karena memang ini wilayahnya ini ya, atau coba saya pilih di wilayah yang misalkan seperti Merauke. Kemudian saya jalankan klasifikasi. Nah, untuk pemilihan tahun sendiri ini tidak jadi masalah ya karena memang Sentinel-2 itu datasetnya banyak. Jadi kita mau pilih dari tahun ke berapa itu juga bisa. Atau misalkan nanti akan mungkin ini bisa dikembangkan terkait dengan untuk deteksi bencana misalkan banjir atau longsor itu bisa dipilih juga karena kita punya dataset yang cukup rapat seperti gitu. Ini contoh di Merauke di tahun 2023 menggunakan random forest. Nah, dia lakukan cloud masking, kemudian nanti dia akan melakukan prediksi seperti gitu. Ini kita tunggu sebentar. Oke. Coba kita di Kota Jayapura ya. Coba kita prediksinya ke Kota Jayapura saja. Jalankan klasifikasi. Jadi sebenarnya memang kita bisa pilih drawing polygon manual atau kita bisa eh, memilih batas kabupaten karena batas kabupatennya sudah dimasukkan dalam aset di GES seperti begitu. Nah, ini hasilnya mungkin agak lama ya. Nah, ini hasilnya ketika dia memprediksi di wilayah Kota Jayapura. Seperti itu. Nah, ini sangat bagus karena sebenarnya riak airnya juga
seperti sungai ini dia tercover, jadi memang model trainingnya itu bagus. Nah, untuk meningkatkan kualitasnya lagi, maka sebenarnya harusnya trainingnya ditambahkan ke seluruh wilayah di provinsi Papua karena memang kan kondisi alamnya itu berbeda-beda. Tapi itu mungkin nanti untuk next project ke depannya seperti itu. Mungkin sampai di sini saja terkait dengan eh, apa ya, video penjelasan saya gitu. Terima kasih.